Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari AMIK JTC Semarang. Nama saya Muhammad Roisul Adib, NIM 190111557, dengan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, Prodi Manajemen Informatika Non-Reguler, semester 3 ganjil. Dosen Bapak Muhammad Danuri, Skom Mkom. Table of content. Yang pertama, profil. Kedua, pengamatan. 3, identifikasi. 4, pemecahan masalah. 5, kebutuhan sistem. 6, pengembangan sistem. Yang ketujuh, flow of document. Yang kedelapan, kesimpulan. Profil. Adiptor adalah sebuah platform di bidang tour and travel terbaik se-Indonesia. Kami menyediakan paket haji maupun paket wisata lokal maupun internasional dengan harga yang terjangkau dan dengan fasilitas yang cukup membuat customer sangat nyaman. Kedua, pengamatan. PT Adiptor saat ini masih menggunakan sistem lama dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah, di mana permasalahan yang sedang dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan perjalanan wisata, haji, dan umrah, dan terutama dalam berkomunikasi maupun pertukaran informasi yang masih kurang bisa mengikuti teknologi. Sesi 1. Identifikasi dari sesi 1 adalah pengguna mengalami masalah pada saat checkout karena halaman checkout kurang user friendly. Informasi deskripsi pada setiap paket perjalanan masih kurang update. Pengguna ingin ada paket yang bisa dicicil dengan bunga 20%. Sesi kedua, tidak tersedianya button CTA click to action di halaman homepage karena bagi pengguna baru kesusahan dalam mengakses web. Terdapat halaman yang seharusnya tidak diperlukan. Pengguna membutuhkan pelayanan call center selama 24 jam. 4. Pemecahan masalah menggunakan metode PIECES. Yang pertama, P, performance. Masalahnya, pengguna mengalami masalah pada saat checkout karena halaman checkout kurang user friendly. Pemecah masalah, mengubah tampilan pada halaman checkout untuk menampilkan user interface desain yang responsif. I, information. Informasi deskripsi pada setiap paket kurang update. Mengupdate deskripsi pada setiap paket secara berkala. E, ekonomi. Masalahnya, pengguna ingin ada paket yang bisa dicicil dengan bunga 20%. Pemecah menyediakan setiap paket yang bisa dicicil dengan bunga 20%. C, kontrol. Masalah, tidak adanya button CTA di halaman homepage karena bagi pengguna baru kesusahan dalam mengunjunginya. Pemecah, menambahkan adanya button CTA di halaman homepage. E, efisiensi. Terdapat halaman yang seharusnya tidak diperlukan. Meminimalisir halaman tersebut. S, service. Masalah, pengguna membutuhkan pelayanan call center 24 jam. Pemecah, menambah pegawai pada bagian call center dengan 3 shift secara 24 jam. Kelima, kebutuhan sistem.
disediakan oleh sistem untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Fitur yang terdapat pada use case selanjutnya akan dirancang dan dibangun sistem guna mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan dan perusahaan. Kebutuhan sistem yang pertama adalah hardware. Yang pertama, komputer, WiFi, printer, dan lain-lain. Kebutuhan software. Di sini saya menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menggunakan server lokal atau server komputer menggunakan SMPP dan menggunakan bahasa markup HTML dan bahasa lainnya terutama CSS, JavaScript, PHP, dan database MySQL. Untuk di sini CSS saya menggunakan Bootstrap. Untuk PHP saya menggunakan framework Laravel. Untuk database MySQL saya menggunakan PHP-MyAdmin. Brandware, pengguna dan user. Pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan metode SDLC. Yang pertama, rekrutmen analisis. Diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem desain. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mengidentifikasikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementasi. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut dengan unit testing. Integrasi dan testing. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Yang terakhir, operasi dan maintenance. Tahap akhir dalam model ini, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan. Flow of document. Di sini flow of document ada dua. Yang pertama, flow of document lama dengan flow of document yang baru. Di sini saya menampilkan flow dokumen lama. Berawal dari pelanggan. Pelanggan menanyakan informasi kepada customer service. Customer service menyiapkan informasi dan memberikan informasi paket kepada pelanggan. Kemudian pelanggan memilih informasi yang dipilih dan memberikan pilihan paket tersebut kepada bagian customer service. Kemudian customer service memproses data pesanan menjadi rincian data pesanan dan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran paket dan diberikan kepada customer service dan melakukan verifikasi pembayaran. Kemudian customer service memberikan
konfirmasi kode booking dan rincian perjalanan kepada pelanggan. Kemudian customer service memberikan laporan penjualan atau laporan akhir kepada Big Boss. Selesai, lanjut. Kesimpulan, sistem informasi ini dapat membantu perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam proses pemesanan paket, pembayaran, serta interaksi dengan pelanggan. Dapat memberikan informasi yang real time mengenai seperti status pemesanan, informasi pembayaran, dan ketersediaan paket. Dapat memberikan pilihan travel kepada pelanggan dengan konsep rumah travel yang merupakan kumpulan beberapa perusahaan travel. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, saya pribadi mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, suatu pertanyaan, ditanyakanlah saja di email saya atau di nomor WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.